صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-ayah, al-hadis. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Bapak Sunarno selaku Ketua Yayasan SMK Kesehatan BIM Garum Blitar yang saya hormati, kepada Bapak Insan Maulana Putra selaku Kepala SMK Kesehatan BIM Garum Blitar yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf SMK Kesehatan BIM Garum Blitar yang saya hormati, pengurus OSIS yang telah bersusah payah mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara online yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anak sekalian SMK, murid-murid SMK Kesehatan BIM yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa dalam kegiatan ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMK Kesehatan BIM Garum Blitar dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Dalam kesempatan kali ini, nanti setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan satu, dapat memahami tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dapat memahami hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencapai dua tujuan itu, marilah kita sama-sama mempelajari sejarah adanya peringatan Maulid Nabi yang biasa kita laksanakan oleh umat Islam sedunia. Perlu kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW di saat hidupnya, beliau senantiasa setiap hari Senin dan hari Kamis tidak lepas senantiasa berpuasa. Ada sahabat yang bertanya, kenapa wahai Rasulullah engkau setiap 2 hari itu dalam 1 minggu melaksanakan puasa? Yang pertama alasannya, aku dilahirkan pada hari Senin, maka aku ingin ketika hari kelahiranku itu aku peringati dengan berpuasa. Lalu kalau hari Kamis bagaimana? Kalau hari Kamis, bahwa amal manusia itu setiap hari Kamis dalam 1 minggu amalnya diangkat oleh Allah ke Lauhil Mahfuz atau ke Aras. Maka saya ingin ketika amalku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka di zaman Rasulullah masih hidup pun kelahiran Rasulullah itu senantiasa diperingati oleh Rasulullah. Di zaman sahabat Nabi memang belum ada peringatan seperti sekarang ini, mengadakan kegiatan secara besar-besaran. Lalu kapan peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan? Marilah kita bahas bersama.
bahwa peringatan Maulid Nabi diadakan itu dimulai sejak zaman pemerintahan Islam Bani Abbasiyah. Pada saat itu ada perang yang namanya terbesar dalam Islam, namanya Perang Salib. Perang Salib itu adalah pertempuran antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, dan berjalan sampai bertahun-tahun, bahkan kurang lebih sampai 7 tahun. Waktu itu tentara Islam sudah sangat lemah, sehingga seolah-olah tidak mampu meneruskan untuk perang. Akhirnya pemerintah, yaitu pimpinan umat Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, mempunyai inisiatif bagaimana cara membangkitkan semangat umat Islam untuk bisa berperang lagi lebih giat sehingga bisa memenangkan peperangan terhadap orang-orang non-muslim. Apa yang dilakukan? Yaitu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membacakan biografi kehidupan Rasulullah dan perjuangan Rasulullah. Nah, dengan cara itu akhirnya umat Islam bisa bangkit kembali, tentara umat Islam bangkit kembali, akhirnya bisa semangat di dalam perang, dan pada akhirnya umat Islam bisa memenangkan peperangan pada waktu itu Perang Salib. Berarti peringatan Maulid Nabi itu dimulai pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Waktu itu khulafahnya Amirul Mukmininnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peringatan Maulid Nabi itu tujuannya adalah untuk menambah mahabbah cintanya kepada Rasulullah, sehingga benar-benar cinta terhadap agama Islam. Itu tujuan yang pertama. Sekarang kita lalui bagaimanakah untuk mengetahui bagaimana cara kita bisa mencintai Rasulullah. Tentunya dengan mempelajari biografi kehidupan Rasulullah. Bagaimanakah caranya kita itu mengawali biografi kehidupan Rasulullah? Perlu dipahami, satu yang perlu kita catat. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad. Apa alasannya? Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan oleh Allah pertama kali dalam bentuk nur. Bentuk nur, namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan Nabi Adam diciptakan itu diambilkan dari nurnya Nabi Muhammad. Kesimpulannya berarti Nabi Muhammad itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, namun diturunkan di muka bumi sebagai nabi yang terakhir. Nah, bahkan dikisahkan Nabi Adam ketika sendirian di surga minta supaya ditemani satu orang lagi menjadi pendamping, yaitu diciptakan Siti Hawa. Waktu itu Nabi Adam ketemu, langsung saja mau didekati, tapi oleh malaikat ditahan. Jangan, karena itu belum sah menjadi istrimu, maka harus melalui akad nikah lebih dahulu. Siapa yang menikahkan? Malaikat Jibril. Lalu maharnya apa? Apakah pakai emas, pakai uang? Bukan. Emas tidak berlaku untuk akad nikah, untuk mahar. Karena apa? Surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah bangunannya terbuat dari emas berlian. Surga bangunannya dari emas berlian. Untuk apa emas digunakan mahar? Sudah tidak berlaku. Maka maharnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wah, berarti kita patut bersyukur kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimanakah cara kita bisa mencintai Rasulullah? Tentunya kita mempelajari biografi kehidupan Rasulullah.
Kita ambil sedikit saja. Rasulullah ketika menjelang wafat, ya. Ketika menjelang wafat Rasulullah itu sudah jatuh sakit dan sudah tidak bisa berjalan. Akhirnya Rasulullah cuma berada di dalam kamar. Tahu-tahu didatangi oleh tamu 2 orang. Tamu itu langsung mengucapkan salam di depan pintu. Waktu itu yang menjaga Rasulullah adalah Siti Aisyah. Kemudian tamu itu didatangi di depan rumah, di depan pintu. Waalaikumsalam, ada apa? Saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya tamu itu dipersilakan masuk ke dalam rumah. Akhirnya Siti Aisyah mendatangi Rasulullah ke dalam kamar. Wahai Rasulullah, ada 2 orang tamu yang ingin menemui engkau, wahai Rasulullah. Jawabnya bagaimana? Tolong suruh masuk ke dalam kamar. Aku sudah tidak bisa berjalan. Ketahuilah, 2 orang tamu itu sebetulnya bukan manusia. Lalu siapa? Dia adalah malaikat Jibril dan malaikat Israil yang menjelma menjadi manusia. Dapat kita bayangkan orang dalam kondisi sakit didatangi malaikat Israil. Sang istri sudah tidak kuat lagi menahan. Lalu orang itu dipersilakan masuk ke dalam kamar. Apa yang terjadi? Rasulullah tahu, wahai malaikat Israil, apakah engkau akan mendatangi aku untuk untuk menjalankan perintah Allah, mencabut nyawaku? Jawabnya bagaimana? Iya, aku diperintah oleh Allah untuk mendatangi engkau, wahai kekasih Allah, untuk mencabut nyawa engkau. Bagaimana jawab Rasulullah? Aku rela, tapi tolong kasih 1 kabar yang bisa menyenangkan hatiku saat aku nanti sudah meninggal dunia. Jawabnya bagaimana? Wahai kekasih Allah, engkau dijamin masuk surga tanpa hisab. Sedikit pun tidak ada hisab bagimu, wahai Rasulullah. Itu bukan jawaban yang menyenangkan bagiku, wahai malaikat Israil. Lalu apa yang kau ingin, wahai Rasulullah? Aku ingin mendapati kabar tentang umatku. Bagaimana umatku nanti? Akhirnya dijawab, wahai kekasih Allah, ketahuilah, umatmu meskipun dilahirkan di muka bumi, umat yang terakhir, tapi besok masuk surga yang lebih dahulu. Umat-umat sebelum engkau tidak ada yang masuk surga sebelum umatmu masuk surga lebih dahulu. Akhirnya Rasulullah lega. Berarti yang diperjuangkan oleh Rasulullah itu adalah umatnya. Kita sebagai umat Rasulullah patut berterima kasih. Makanya Rasulullah ketika menjelang ajal, tolong 1 lagi permintaanku. Apa permintaan kau, wahai Rasulullah? Jawabnya, tolong kalau mencabut nanti nyawaku, cabutlah dengan pelan-pelan. Iya Rasulullah, saya pelan-pelan, bagaikan mengambil rambut dari adonan roti yang ada di dalam adonan tersebut. Jadi dicabut secara pelan-pelan begitu, begitu. Cara dia ngambil itu kan kalem-kalem gitu ya, lembut dengan lemah lembut. Tapi bagaimana yang terjadi? Wahai Israel, pelan-pelan, aku sakit sekali. Berarti rasanya nyawa dicabut dari tubuh itu ternyata sangat sakit. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Israel, tolong sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, timpakan semua kepadaku, biar aku yang menanggung. Sampai Rasulullah meminta seperti itu. Sehingga maka wajarlah jika saat ini ada orang yang ketika menjelang meninggal dunia sakaratul maut bisa dengan keadaan tersenyum, karena sudah ditanggung oleh Rasulullah saat Rasulullah menjelang ajal. Itulah perjuangan Rasulullah terhadap umatnya. Tapi umat yang diperjuangkan Rasulullah, yang dimintakan kepada malaikat Jibril, tentunya orang-orang yang taat kepada Rasulullah.
Bagaimana nasibnya orang yang tidak taat pada Rasulullah, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah? Dicabut ruhnya dari dalam tubuh bagaikan mencabut duri dari dalam ikan. Bayangkan, duri dalam ikan itu kalau dicabut dengan paksa, maka bentuknya kejat begitu. Maka tidak menjadi ara kemungkinan bila ada orang yang ketika sakaratul maut sakitnya bukan main, bahkan sakitnya itu sampai berhari-hari kejat gak mati-mati. Karena nopo? Dia merasakan sakit, bagaikan mencabut duri dalam ikan dicabut dengan paksa. Maka orang-orang yang taat kepada Rasulullah sudah dimintakan keringanan kepada malaikat Israel. Maka kita beruntung sekali menjadi umat Rasulullah tatkala kita hidup di dunia. Makanya patutlah kita ini bersyukur dengan cara apa? Memperbanyak membaca sholawat. Bahkan membaca sholawat itu, satu kali membaca sholawat Allah membalas dengan 10 sholawat kepada orang yang membaca. Tidak ada di dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran itu yang memuji membaca sholawat kepada Rasulnya, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umatnya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi. Banyak fadilahnya orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Perlu dipahami, kalau kita berdoa agar doa kita mudah diterima oleh Allah, maka harus diawali dengan membaca sholawat. Membaca sholawat bisa membuka tabir yang bisa menghalang-halangi antara manusia dengan Allah, yaitu dibuka dengan membaca sholawat. Maka orang yang memperbanyak membaca sholawat, insya Allah doa-doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Itulah keuntungan kita menjadi umat Rasulullah. Salah satu lagi tentang Nur Muhammad, nanti akan saya share bahwa ternyata manusia di muka bumi ini tercipta dari Nur Muhammad. Nanti videonya ada, biar nanti kita tambah tahu dan tambah mencintai kepada Rasulullah. Yang perlu dipahami lagi, manfaat kita memahami atau mempelajari peringatan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lahir pada hari apa kira-kira? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Pada saat itu Rasulullah lahir hari Senin. Pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab, neng Al-Quran sudah dicantumkan, Abu Lahab itu sudah dinas menjadi orang kafir. Bunyinya di Al-Quran apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab, ya, sampai dinas Al-Quran celakalah Abu Lahab. Tapi sabda Rasulullah, Abu Lahab itu ketika di alam kubur menjadi siksa kubur, mendapat siksa kubur seumur hidupnya di akhirat nanti. Cuma ada suatu keistimewaan untuk siapa? Abu Lahab. Apa keistimewaannya? Setiap hari Senin Abu Lahab itu diberi kenikmatan di alam kubur, dibebaskan dari siksa api neraka,
dibebaskan dari siksa kubur, dan diberi kenikmatan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Ternyata ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab itu menyambut dengan gembira. Hanya menyambut gembira kepada Nabi Muhammad ketika itu lahir dengan jalan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah sebagai rasa bentuk gembiranya. Akhirnya ketika wafat pun meskipun kondisinya kafir, ternyata setiap hari Senin oleh Allah diberi kemuliaan. Apalagi kita yang sebagai umat Rasulullah dan mencintai Rasulullah, insya Allah besok juga lebih mendapat kenikmatan. Allahumma amin. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, besok pada hari kiamat yang paling berhak mendapatkan syafaat dariku adalah orang-orang yang paling banyak di dalam berdoa membaca sholawat kepadaku, Rasulullah. Berarti kita sebagai umatnya, satu, agar nanti selamat di alam kubur, selamat di akhirat nanti, satu, harus menjadi orang yang beriman. Yang kedua, mentaati terhadap perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasulullah, menjauhi larangannya. Yang berikutnya adalah memperbanyak membaca sholawat. Nah, itulah salah satu hikmah kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oh iya, tadi sebelum saya menyampaikan seharusnya di muka tadi ya. Saya sampai sepaneng tadi ya, karena ini ada videonya. Ada yang bertanya, Pak, kok ada istilah peringatan Maulid Nabi Muhammad? Ada istilah Maulud Nabi. Nah, ada istilah lagi Mauludan. Itu yang benar yang mana, Pak? Nah, Maulud Nabi, Maulid Nabi, atau Mauludan. Yang benar yang mana? Mari kita kupas satu persatu. Kalau Mauludan itu diambil dari kata-kata bahasa Jawa. Ben penak lah ngomongnya Mauludan. Kalau Maulud Nabi itu artinya orang yang dilahirkan. Itu berarti Maulud Nabi. Kalau Maulid Nabi itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Berarti peringatan Maulid Nabi itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang benar apa? Maulid Nabi. Sing muni Mauludan bener. Sing muni Maulud Nabi juga bener. Sing gak bener, sing ora gelem ngenekne Mauludan, mek gur ngelokne alias kenyeh. Nah, kuwi sing gak bener ya. Apapun bentuknya peringatan Maulid Nabi, insya Allah akan dijadikan sebagai amal solih ya. Bahkan ada satu kisah ya yang disampaikan saat-saat ini yang baru-baru saja, bukan di zaman Rasulullah, bukan di zaman sahabat Nabi, dan bukan di zaman pemerintahan Islam Bani Abbasiyah, tapi baru-baru ini ya. Di Mesir itu ada kebiasaan. Ini jam berapa ini? Oh, masih jam 12.16. Teruskan ya. Oke. Di Mesir itu ada kebiasaan, ada orang kaya yang setiap bulan Maulud ya, bulan Maulud Rabiul Awal itu senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dan tetangganya itu ternyata orang Nasrani. Nah, waktu mengadakan peringatan Maulid Nabi, apa yang dilakukan? Mengundang umat Islam. Diajak di situ membaca sholawat Nabi, kemudian menceritakan biografi tentang kehidupan Nabi Muhammad. Kalau di sini seperti tibaan gitu ya. Tibaan itu sebetulnya menceritakan biografi Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad diceritakan, cuma kita yang nggak paham dengan bahasa Arab. Itu diceritakan di Mesir sana. Terus begitu. Dan setelah itu makan-makan bersama, sedekah ya, sedekah berupa makanan. Lalu apa yang terjadi?
orang Yahudi di tetangganya orang tersebut yang mengadakan itu akhirnya bertanya, suami istri Yahudi semua. Si orang Yahudi ditanya oleh istrinya, "Mas, itu sebetulnya kenapa sih setiap tahun kok selalu rame-rame mengundang orang banyak?" Dijawab oleh suaminya, "Itu memperingati nabinya atas kelahiran nabinya." Oh gitu. Akhirnya berjalan dengan terus berlalu. Malam harinya ternyata wanita itu dalam kondisi tidur bermimpi. Apa yang terjadi mimpinya itu? Orang itu mimpi, perasaan dalam mimpinya tetangga yang mengadakan peringatan Maulid Nabi itu merasa rumahnya sangat terang. Padahal di lain-lainnya itu tetangganya gelap semua. Di situ terang dalam mimpinya dan terang betul. Akhirnya penasaran, wanita itu mendekat, tapi dengan mengintip dari luar rumah. Akhirnya ketika mengintip, apa yang terjadi? Melihat di situ orang-orang itu ada yang memiliki sinar yang sangat terang, dan di sekitarnya dikelilingi oleh orang-orang yang juga bersinar, tapi sinarnya yang paling terang ternyata ada di tengah. Akhirnya ada salah satu melihat wanita itu, akhirnya ditanya, "Wahai seorang wanita, kenapa engkau ada di luar rumah? Silakan masuk." Jawabnya, "Aku bukan orang Islam. Saya merasa tidak pantas masuk ke dalam rumah. Saya cuma ingin tanya, siapa yang ada di tengah itu yang paling terang cahayanya?" Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dekatnya siapa itu? Ternyata sahabat-sahabat Nabi. Jadi Rasulullah itu ternyata ruhnya datang ketika ada orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Maka tatkala itu ketika Rasulullah akhirnya melihat juga siapa yang datang di depan pintu, akhirnya Rasulullah bertanya, "Silahkan kau masuk." Ternyata, "Saya tidak berani masuk karena aku bukan orang Islam." Ketahuilah bahwa Allah akan memberikan hidayah kepadamu lantaran engkau berdekatan dengan orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Akhirnya di siang harinya, waktu pagi hari ya, belum siang hari, pagi hari dia bangun. Akhirnya dia termenung. Aduh, apa yang saya mimpi tadi? Seolah-olah dia benar-benar melihat betul wajah Rasulullah. Akhirnya dengan diam-diam lalu dia menyatakan untuk masuk Islam. Tahu-taunya bagaimana? Kalau saya masuk Islam, nanti bagaimana dengan suami saya? Saya pasti akan dimarahi. Akhirnya bagaimana? Cuma dia tidak berani mengatakan, cuma diem saja dengan memikir merenung terus. Ternyata di siang harinya suaminya juga melakukan seolah-olah mempersiapkan akan ada tamu. Lalu ditanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau mengadakan seperti ini?" "Ketahuilah bahwa aku mendapat petunjuk, setelah petunjuk itu datang kepadamu lalu terus kepadaku." Ternyata dua-duanya mendapat hidayah dari Allah lantaran menyaksikan peringatan Maulid Nabi. Ternyata kebaikan mengikuti peringatan Maulid Nabi sampai mendatangkan hidayah. Maka dari itu kita yakin bahwa Rasulullah itu kalau didoakan membaca sholawat Nabi, Rasulullah menjawabnya. Jadi siapapun yang membaca sholawat Nabi, Rasulullah akan menjawabnya dan berdoa kepada Allah. Makanya sabda Rasulullah, "Barang siapa yang mendoakan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 sholawat kepada orang tersebut." Maka patutlah kita dalam hati membaca sholawat ketika kita sedang dalam perjalanan. Jadi kalau kita berangkat dari rumah misalnya ya ke SMK sini, bismillahirrahmanirrahim, diniati saya niat mencari ilmu, dengan di jalan membaca sholawat
Nabi. 1, dijamin perjalanannya selamat. 2, mendapat nilai pahala kebaikan. Barang siapa membaca sholawat 10 kali setiap pagi, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada orang tersebut. Nah, itulah jaminannya. Sore hari juga begitu. Maka dari itu, barang siapa yang memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Perlu dipahami, di yaumul qiyamah nanti tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali amal kebaikannya masing-masing, termasuk kebaikan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Mari kita sholawat bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim